Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 363-364. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Pernyataan Lucy jelas tertuju pada Melissa, tetapi Melissa tidak terguncang sama sekali, karena dia tahu betapa sulitnya masalah ini sejak awal. Antara keduanya tidak dapat dihancurkan oleh intervensi sederhananya, dan hubungan Ariel dengan Kauri bahkan lebih mesra daripada Romeo dan Juliet. Meskipun Melissa awalnya menghubungi Ariel, dia hanya ingin Ariel membantu keluarga Melissa. Tetapi semakin lama waktu kontak, semakin dia bisa merasakan pesona Ariel. Pendekatan dengan tujuan semacam itu secara bertahap mengubah seleranya dari waktu ke waktu. Terkadang Melissa bertanya pada dirinya sendiri apakah dia benar-benar memiliki perasaan untuk Ariel. Dia tidak bisa memberikan jawaban ini pada dirinya sendiri. Tetapi ketika dia tidak bisa memberikan jawaban, Melissa mengerti bahwa niat awalnya telah terguncang. Dan itu tidak lagi keinginan sederhana gunakan Ariel. Selama makan, Lucy mengambil inisiatif untuk mengangkat topik dan menghindari membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Ariel. Sesudah makan, Lucy juga berinisiatif mengantar Melissa kembali ke hotel dan membiarkan Kauri pulang untuk beristirahat dulu. Setiap kali Kauri memikirkan kata rumah, hatinya akan terasa kosong. Karena di rumah itu, kamu tidak bisa lagi melihat sosok Ariel. Ini membuat Kauri tidak lagi memiliki rasa memiliki. Baru pada saat ini dia benar-benar memahami pentingnya Ariel. Ternyata Ariel sudah menempati posisi yang tak tergantikan di hatinya. Dan bobotnya tidak bisa dibandingkan bahkan oleh Lina dan William. Kembali ke villa di lereng gunung, Kauri, yang berdiri di pintu, tidak memasuki pintu untuk waktu yang lama. Karena dia tahu bahwa setelah memasuki pintu, dia akan semakin merindukan Ariel. Dan banjir pikiran akan hampa, keluar semua yang dia miliki. Kauri, apa yang kamu lakukan berdiri di pintu? Inem, yang keluar untuk membuang sampah, berkata dengan wajah terkejut ketika dia melihat Kauri. Bibi Inem, sepertinya tempat ini bukan lagi rumahku, kata Kauri dengan air mata berlinang. Inem menghela nafas. Tanpa Ariel di rumah, baginya, itu mungkin bukan lagi keluarga. Kembalilah dan istirahat. Dia akan kembali, kata Inem. Kauri mengangguk dan berjalan ke villa. Malam ini, bagi Kauri, dia tidak akan bisa tidur lagi. Di apartemen lift, Ariel bangun jam 6 seperti biasa. Kebiasaan yang telah dia kembangkan selama lebih dari 3 tahun. Bahkan jika tidak ada alarm, dia akan bangun tepat waktu. Suara alarm mungkin jauh di dalam tulangnya. Dan dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Setelah mencuci sederhana, Ariel siap turun untuk lari pagi. Begitu pintu dibuka, pintu di sisi yang berlawanan juga terbuka. Sally mengenakan pakaian olahraga. Dan ketika dia melihat Ariel, ada ekspresi tidak senang yang jelas di wajahnya. Apakah kamu juga berlari setiap pagi pukul 6? Ariel bertanya. Karena mereka semua bertabrakan. Akan memalukan untuk tidak berbicara. Tapi biarkan yang tidak diharapkan Ariel adalah dia berinisiatif untuk berbicara, yang membuat kemarahannya semakin memalukan, karena Sally mengabaikannya sama sekali. Keduanya naik lift bersama, dan suasana menjadi lebih khusyuk, dan ruang kecil memberi orang rasa depresi yang kuat. Jika lift rusak saat ini, itu akan menyenangkan, Ariel berkata sambil tersenyum, tetapi dia tidak memberi tahu Sally. Itu lebih seperti dia berbicara pada dirinya sendiri. Tutup mulut gagangmu, Sally berkata dengan sedih. Dia tidak ingin terjebak di lift bersama Ariel. Masalah ini tampak seperti mimpi buruk baginya. Jika Sally tahu bahwa Ariel adalah atasan langsungnya, saya bertanya-tanya bagaimana perasaannya sekarang. Ketika lift mencapai lantai pertama, Sally menghela nafas lega. Dia benar-benar khawatir. Pintu lift terbuka. Dan Sally tidak sabar untuk keluar, menunjukkan bahwa dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Rute lari pagi Ariel masih ada di masyarakat, karena tidak ada tempat yang bisa menandingi Gunung Genting.
Jadi tidak perlu sengaja memilih rute. Dan untuk Ariel, tanpa Kaori di sisinya, bahkan jika itu adalah lanskap kelas dunia, dia tidak akan meliriknya lagi. Gunung dan sungai yang megah tidak ada artinya tanpa ditemani orang yang mereka cintai. Sally sangat menolak Ariel sehingga setelah lari pagi, dia tiba di lantai bawah di unit dan dengan sengaja memeriksa untuk melihat apakah dia akan bertemu dengan Ariel. Setelah memastikan bahwa Ariel tidak muncul, dia bergegas ke busi di lift. Lift tertutup perlahan. Jantung Sally seperti terangkat, karena takut seseorang akan tiba-tiba masuk. Baru setelah pintu lift tertutup sepenuhnya, suasana hati Sally menjadi santai, dan dia merasa bahwa seluruh dunia jauh lebih cerah. Kembali ke rumah, Vira sudah membuat sarapan, dan melihat komputer di meja makan, alisnya berkerut. Ada apa denganmu? Kamu mengerutkan kening di pagi hari. Apakah kamu tidak takut keriput? Sally bertanya pada Vira, saudari Sally, yang merupakan bos perusahaan kita. Kenapa saya tidak bisa mengetahuinya sama sekali? Vira bertanya kepada Sally dengan curiga. Dia tidak tahu LKK Teknoscience sebelumnya. Tetapi sekarang saya ingin bekerja di KKK Teknoscience. Saya harus mengetahui situasi perusahaan. Namun, ketika saya mencari informasi tentang LKK Teknoscience, saya menemukan bahwa kolom ketua kosong, dan tidak ada nama siapapun. Dan orang dengan kekuatan terbesar adalah Imam. Tetapi Imam bukanlah bos yang sebenarnya. Apakah kamu bodoh? Apakah kamu lupa siapa yang aku ceritakan tentang belakang panggung LKK Teknoscience? Kata Sally tak berdaya. Tentu saja saya ingat. Bukankah itu keluarga Wibowo di Jakarta? Saya juga secara khusus pengen tahu. Keluarga Wibowo ini sangat kuat. Tetapi siapa orang yang bertanggung jawab atas perusahaan dari keluarga Wibowo? Vira bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah Sally minum bubur, dia berkata, sejauh yang saya tahu, ketua LKK Teknoscience tidak pernah muncul di Bandung. Semua hal, hampir semuanya diserahkan kepada Imam, tetapi dia harus mengendalikan dinamika perusahaan di belakang layar. Petik 2. Untuk proyek sebesar itu di barat kota, dia bahkan belum pernah ke Bandung. Jadi dia bisa yakin bahwa dia telah memberikan wewenang penuh kepada Imam. Vira berkata, di mata kita, ini adalah investasi besar, tetapi di matanya, mungkin itu hanya bisnis kecil, dan tidak mengherankan bahwa dia tidak peduli, tetapi saya yakin kita akan segera bertemu dengannya. Ketika dia mengatakan ini, Sally memiliki beberapa antisipasi dalam ekspresinya. Kenapa? Vira bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar pertanyaan Vira, Sally tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia tidak bisa memikirkan pertanyaan sesederhana itu. Saya pikir Anda benar-benar bodoh. Bandung sudah sangat besar sekarang. Sebagai ketua, bagaimana bisakah dia tidak muncul? Apakah kamu benar-benar berpikir dia akan membiarkan Imam berurusan dengan grup Wibowo? Kata Sally. Vira tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu bodoh, dan berkata dengan wajah pahit, saudari Sally, jika bukan karena kamu, saya benar-benar tidak mengerti apa-apa. Berkat kamu, saya bisa mengerti lebih banyak hal. Sally tersenyum dan berkata, kesederhanaanmu sebenarnya sangat bagus. Saya tidak bisa iri, tetapi sangat disayangkan di masyarakat saat ini. Kesederhanaan telah menjadi bodoh dan mudah ditipu. Jadi sudah saatnya kamu harus berpikir. Saudari Sally, selama kamu berada di sisiku, aku akan merasa nyaman. Jangan khawatir tentang dirimu sendiri. Vira tertawa terbahak-bahak. Aku tidak bisa berada di sisimu sepanjang hidupku. Tidakkah kamu perlu mencari pacar? Mungkin ketika ketua LKK Teknoscience muncul, cinta Sally akan datang. Sally tersenyum. Vira mendekati Sally dengan senyum di wajahnya, memeluk lengannya dengan penuh kasih sayang, dan berkata, Nona Sally, kamu sangat cantik. Ketua pasti akan menyukaimu. Saat itu kamu akan menjadi istri ketua. Sally hanya membayangkan hal semacam ini. Lagi pula, dia bahkan tidak tahu siapa pihak lain sekarang. Tetapi Sally percaya bahwa jika dia dapat diberi kesempatan untuk mendekati ketua, hal semacam ini masih mungkin terjadi. Wanita dalam hal penampilan dan sosok, keduanya memiliki kelebihan. Jika saya menjadi istri ketua,
Saya pasti akan memperkenalkanmu kepada orang kaya di masa depan, kata Sally. Pengejaran Vira terhadap apapun tidak bermanfaat. Jadi dia tidak memiliki persyaratan tinggi untuk pacarnya. Selama dia benar-benar mencintainya. Apakah dia punya uang atau tidak? Itu bukan fokus pertimbangannya. Dia termotivasi, cukup untuk bisa berjuang bersama. Saudari Sally, saya tidak ingin mencari orang kaya. Saya pikir Tuan Wibowo itu orang baik. Dia terlihat jujur dan pasti tidak akan main-main di luar, kata Vira. Mendengar kata-kata Tuan Wibowo, wajah Sally menunjukkan rasa jijik yang tak terselubung. Episode 364. Vira, saya memperingatkanmu. Jangan terlalu dekat dengan orang seperti ini. Dia hanya berpura-pura menjadi orang yang baik, khusus untuk menipumu seperti gadis kecil. Sally mengingatkan Vira, saudari Vira, mengapa kamu memiliki permusuhan yang begitu kuat terhadapnya? Vira bertanya tanpa alasan. Sejak pertama kali bertemu Ariel, Sally sangat jijik dengan Ariel. Tetapi menurut Vira, Ariel tidak melakukan sesuatu yang tidak biasa. Bahkan tidak seperti pria lain. Mereka tidak melihat mereka dengan mata telanjang. Ariel seperti itu membuat Vira sangat menyukai. Tetapi perasaan Sally tampaknya benar-benar berbeda dari miliknya. Sally tidak tahu dari mana dia mulai membenci Ariel. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, dia menyembunyikan hati yang hidup dalam sorotan. Meskipun dia tidak mengakuinya, dia berharap menjadi fokus perhatian kemanapun dia pergi. Tetapi pertama kali dia bertemu Ariel melakukannya, tidak menatapnya secara langsung. Ini membuat Sally sangat tidak senang, dan secara tidak sadar berpikir bahwa Ariel berpura-pura serius. Dan serigala berbulu domba semacam ini secara alami terdaftar sebagai orang yang berbahaya oleh Sally. Ini adalah seorang wanita. Lihat dua kali. Dia akan memperlakukan Anda sebagai orang cabul. Tetapi ketika dia tidak memandangnya, dia merasa bahwa Anda berpura-pura serius dan tidak nyaman. Sudah berapa lama kita saling mengenal? Sally bertanya pada Vira, ketika dia di sekolah. Sally adalah senior Vira. Karena insiden bajingan, Sally membantu Vira. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat terbaik. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertemu di sekolah menengah. Melihat Vira tidak berbicara, Sally melanjutkan, apakah ada waktu ketika saya mengatakan sesuatu yang salah? Apakah saya merindukan orang-orang yang mengejar Anda? Itu tidak benar, kata Vira. Bukankah itu cukup? Saya tidak salah paham. Dan saya tidak akan pernah salah paham Wibowo. Dia adalah pria serius dengan niat buruk. Dan pasti ada konspirasi yang lebih besar di belakangnya, kata Sally. Vira dihasut lagi, mengangguk dan berkata, oke, saya akan mendengarkanmu Sally. Dan berusaha untuk tidak terlalu dekat dengannya di masa depan. Orang-orang saling memandang. Dan mata mereka penuh dengan kebingungan. Karena tidak ada yang tahu bahwa mereka tinggal di sini kecuali orang tua mereka masing-masing. Jadi rasanya aneh ada yang mengetuk pintu. Orang tuamu datang. Orang tuamu datang. Keduanya bertanya bersamaan. Jelas, pertanyaan ini sudah menunjukkan bahwa mereka bukan orang tua dari kedua belah pihak. Vira berjalan ke pintu, mengintip di pintu, dan melihat bahwa Ariel berdiri di pintu. Saudari Sally, ini Tuan Wibowo, kata Vira lembut. Sally berdiri, berjalan ke pintu, melindungi Vira di belakangnya, lalu membuka pintu dan bertanya kepada Ariel dengan wajah dingin. Ada apa? Ini adalah paket Anda. Saya baru saja melihatnya. Saya akan membantu Anda mendapatkannya. Tidak, terima kasih. Setelah Ariel menyerahkan paket itu ke Sally, berbalik dan kembali ke rumahnya. Paket itu milik Vira. Sally tidak terlalu memikirkannya, dan menyerahkannya kepada Vira. Tetapi ketika dia berganti pakaian dan turun untuk pergi ke supermarket bersama Vira untuk membeli bahan-bahan untuk beberapa hari ke depan, dia menyadari bahwa paket itu lebih dari ada Vira dan miliknya. Tetapi Ariel sengaja hanya membantu Vira, tetapi mengabaikannya, yang membuat kebencian Sally terhadap Ariel meningkat pesat. Ariel melakukan ini sedikit sengaja mempermainkan Sally. Itu adalah balas dendam kecilnya atas permusuhan Sally. Hari ini adalah hari di mana Rangga keluar dari pusat penahanan. Orang ini dipenjara untuk jangka waktu tertentu karena penyerangan tidak senonoh.
Dan saya tidak tahu apakah dia masih mengitku, pikir Ariel. Setelah mengemudi ke pusat penahanan, Rangga keluar setelah menunggu sebentar. Ketika Rangga melihat Ariel, dia menangis dan mendengus. Dia tepat di gerbang pusat penahanan, memegang paha Ariel dan menangis dengan sedih. Saudaraku, kamu akhirnya di sini. Kamu tidak tahu berapa banyak keluhan yang aku derita, dan aku hampir berbalik. Rangga menyeka air matanya dan tampak patah hati. Kamu pantas untuk dibalik. Bahkan orang-orang atas namamu tidak tahan dengan apa yang kamu lakukan, kata Ariel dengan jijik. Meskipun pusat penahanan dan penjara semuanya adalah tahanan, ada juga tingkatan, seperti Rangga. Orang yang tidak tahu malu, itu normal untuk dipandang rendah dan diintimidasi di dalam. Saudaraku, aku benar-benar tidak melakukan hal-hal itu. Mereka semua dianiaya. Mereka berinisiatif untuk berhubungan denganku. Tapi aku tidak mau mengambil keuntungan karena aku tidak punya uang. Jadi mereka memfitnahku kembali. Rangga menangis tak berdaya. Apakah ada makan siang gratis di dunia? Kamu pikir kamu adalah pria tampan yang tiada taranya. Semua wanita akan memelukmu, kata Ariel. Rangga menghela nafas dan berkata, Saudaraku, jika aku memiliki penampilanmu, aku tidak akan kesulitan. Sayang sekali jarak antara aku dan kamu sangat jauh. Ariel tersenyum tak berdaya. Keterampilan menyanjung sedang meningkat, dan tampaknya ada banyak orang yang budak di dalamnya. Dengan keahlianmu, bisakah seseorang benar-benar menggertakmu? Ariel berkata dengan ringan. Tidak ada kekurangan dalam ekspresi Rangga. Tanpa ragu, dia berkata, Saudaraku, keterampilan saya secara alami tak terkalahkan di dalamnya. Tetapi orang-orang ini memiliki banyak trik, dan mereka semua dalam satu kelompok. Saya sendirian, bagaimana saya bisa menjadi lawan mereka? Tetapi jangan khawatir, aku tidak mempermalukanmu. Tinju yang Alu terima semuanya dikembalikan. Apa hubungannya denganku? Jangan salahkan aku untuk apapun. Jika kamu melakukan hal semacam ini lagi di masa depan, keluar dari Bandung. Jangan bilang kau mengenalku. Ariel memperingatkan. Tidak, saya sekarang sadar. Baguslah. Jika seseorang memeluk saya pasti akan melihat tujuannya sebelum memulai. Kata Rangga dengan ketakutan yang tersisa. Tidak lama setelah Ariel dan Rangga pergi, orang lain keluar dari pusat penahanan. Begitu mereka keluar, mereka memanggil Bimo. Bos Bimo, dia tidak istimewa selama ini. Saya dipukuli setiap hari, dan saya tidak melihatnya melawan. Jadi seharusnya tidak ada masalah. Oke, uangnya sudah ada di kartumu. Bawa istrimu untuk berobat. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahuku. Bimo berkata, terima kasih, Bos Bimo. Bos Bimo punya instruksi di masa depan. Aku harus melewati masalah. Setelah Ariel mengantar Rangga kembali ke rumah sewa, dia datang ke ibu kota sihir. Bagaimana? Ariel bertanya pada Bimo. Selain dipukuli setiap hari, tidak ada yang istimewa. Bimo mengangkat bahu tak berdaya. Sejak Ariel tahu tentang masuknya Rangga ke tahanan, dia memintanya untuk mengirim seseorang ke dalam untuk mengamati situasi Rangga di dalam. Tapi sayangnya dia masih tidak menemukan apa-apa. Ariel melakukan hal ini. Itu hanya sederhana, dia tidak pernah berpikir bahwa Rangga akan terungkap dengan mudah. Jadi dia tidak merasa tersesat. Dia berkata, semakin dalam dia bersembunyi, semakin tidak sederhana dia. Karena kupikir dia dalam bahaya. Bukankah cukup membunuhnya saja? Mengapa begitu banyak masalah? Bimo bertanya dengan bingung. Mungkin aku bisa mengetahui sesuatu darinya. Karena dia sengaja mendekatiku. Pasti ada semacam tujuan. Dan alam tidak bisa membunuh. Ariel mengatakan bahwa pertimbangannya terletak pada keluarga Wibowo di Jakarta. Karena keluarga Wibowo di Jakarta juga memiliki musuh yang tidak dia ketahui. Rosa pernah menyebutkan bahwa penampilan peramal itu mungkin diatur oleh lawannya. Ariel harus menemukan tentang masalah ini. Kemungkinan besar terkait dengan kakek Ariel. Bahkan, sejak Ariel merasa bahwa Rangga sengaja mendekatinya, indra keenamnya merasa bahwa Rangga mungkin terkait dengan musuh rahasia ini, dan Rangga berpura-pura menjadi paranormal dengan sangat sensitif. Ariel bahkan merasa bahwa paranormal saat itu, dan Rangga juga terlibat. Untuk keputusan Ariel, Bimo tidak pernah ikut campur.
karena dia percaya pada kemampuan Ariel untuk menangani urusan. Tetapi ada satu hal yang sangat dia khawatirkan sekarang. Ariel, saya mendengar bahwa banyak orang ingin mengejar Kaori. Anda harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Bimo akan mengenalinya dalam hidupnya. Bimo kata. Ariel tersenyum tak berdaya. Bimo adalah saksi hubungannya dengan Kaori. Dan dia sendiri adalah seorang lemah lembut. Jadi dia pasti tidak ingin melihat masalah dalam hubungan mereka. Aku percaya padanya. Dan kamu juga harus percaya padanya, kata Ariel. Itu karena kamu tidak tahu berapa banyak orang yang ingin mengejarnya sekarang. Aku sudah menyelidikinya. Semua idiot itu berencana untuk mendekati Kaori. Bimo tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Yang cukup untuk menunjukkan sikapnya. Dia menganggap serius masalah ini. Bersambung.